Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di Gias 2023 dan kita ada di Hall 2 di tempatnya Adi Putro. Wah, ini kita sengaja bikin video di sini karena teman-teman banyak banget yang request dari kemarin posting video Gias 2023. Ayo Jet Plus 5, Jet Plus 5, Jet Plus 5. Oke lah, kali ini kita bikin videonya. Dan Jet Plus 5 kali ini sangat spesial karena ini adalah bus terbaru dari Adi Putro. Dan lengkap yang dipamerkan di sini. Karena mulai dari single high deck SHD, terus ada SHD yang single glass ya, bukan double glass. Jadi kacanya rata, satu doang, gede banget. Terus ada yang ini nih, yang bus tingkat. Jadi ada 3 bus sekaligus. Dan bisa kita lihat di sini ya, di Jet Bus 5 baru dia punya fascia depan yang baru. Kalau dulu bentuknya seperti ini, sekarang mirip kayak apa tau gak? Kayak Hyundai Stargazer ya. Jadi dia lampunya panjang dari ujung sini sampai ke samping. Di bawahnya ada lampu sein. Dan kalau kita detail ya, di sini tuh kayak ada mosaiknya gitu loh. Jadi dia detailnya juga bagus dan tulisan Adi Putronya di sini. Nah, bagian bawahnya lampunya seperti gue bilang mirip sama Stargazer, tapi dia ada 3 buah lampu proyektor di sini dan ada lampu sein yang modelnya running juga. Di pinggirnya ada chrome-nya dan buat teman-teman mungkin ada beberapa yang bilang, wah lampu di bawah itu kurang bagus. Kalau gue kebalik, gue lebih seneng yang lampu di bawah begini. Kenapa? Karena jadi kalau misalkan kita naik mobil sedan, itu kadang-kadang kalau placement lampunya terlalu tinggi, itu suka bikin silau. Ya mungkin kalau kita bawanya kayak mobil tinggi gitu ya, kayak kita bawa mobil Avanza, Veloz itu nggak masalah sih. Tapi kalau mobil yang keceper-ceper kayak gue bawa Civic Turbo, ini kadang-kadang kalau kita pengen lampunya bagus itu, ya sebaiknya ditaruh di bagian yang bawah aja. Dan ini menurut gue harusnya dicontoh sama yang next-nextnya juga dibikin seperti ini. Dan rata-rata emang bener sih, lihat deh. Bus-bus itu rata-rata lampunya itu ditaruh di bawah banget, biar sorotnya nggak bikin silau. Nah, ini kebetulan busnya yang pertama ini adalah bus dari Scania. Kemudian di situ Scania lagi. Yang di sana ada dari Volvo dan di sana ada yang Mercedes-Benz. Di situ Mercedes-Benz lagi. Jadi benar-benar ada banyak sekali. Dan yang gua lucu ini nih, untuk lampu di balik spionnya ini itu kayak 2 buah cakaran ya. Jadi ini agak unik, tapi kalau misalkan kita lagi jalan nyetir gitu ya, terus ngeliat di belakang ada 2 garis, oh ketahuan. Di belakang kita ada Jet Bus 5 nih di belakang nih. Jadi kayak ciri khas. Nah, terus kita mulai masuk ke dalam aja. Nah, ini di sini ada, lihat, dia bolong ya di sini ya. Jadi dikasih aksen lagi. Nah, jadi perbedaan antara Jet Bus 5 sama Jet Bus yang lama, sekarang bagian ducting AC-nya itu lebih ke samping. Jadi kalau kita jalan, kalau misalkan kita pakai kursi luxury kayak gini, itu kita nggak perlu miring. Karena dia udah dibikin geser. Jadi kita bisa jalan lurus nih. Tuh, nggak takut kepentok ya. Nah, dan semuanya ini dalamnya bisa custom. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang warna merah, biru, dikasih fabric, apa segala macamnya bisa. Tapi untuk bagian ininya nih, ini semuanya sudah vacuum forming ya. Jadi ini plastiknya udah bawaan dari sananya. Plus dia punya dashboard yang bentuknya baru. Sekarang dashboardnya bentuknya seperti ini ya. Untuk setir Scania-nya yang pakai punya truk baru yang banyak tombolnya. Keren. Dan sebenarnya bus ini itu launchingnya besok, bukan hari ini. Hari ini boleh di display dan kita boleh lihat-lihat ya. Dan ini sini kita lihat ada head unit yang sangat besar sekali. Tombol-tombolnya ada di sini ya. Ini buat AC, lampu segala macam ada di sini semua. Sama untuk audio itu puter-puterannya ada di bagian bawah. Ya, jadi buat mikrofon segala macam ada di bawah. Terus ini biasa Scania, sama di sebelah sininya masih Scania punya. Dan regulasi sekarang ya, bus itu tetap dia sebelah kanannya itu nggak boleh ada pintu. Biar apa? Biar supirnya kalau tabrakan nggak kabur. Dan untuk masuk juga gampang karena di sini itu dia punya railing yang bagus ya. Jadi kita bisa pegangan sini sama sini. Oke. Sama di sini nih ada kursi jump seat namanya. Kalau bahasa pesawat sih jump seat ya. Kalau bahasa bus apa tuh? Jadi kalau kita ada kondektur, nah bisa duduk di bagian sini. Plus ada seat beltnya. Jadi kalau misalkan ngerem dadak dia nggak mencolot ke depan. Kita lipat lagi. Lipatnya juga gampang ya. Nah di sini ada tulisan Adi Putro juga. Depannya
Ini kursinya kalau nggak salah pakai kursi punyanya Aldila ya. Jadi kalau kita duduk, ini lebar banget loh. Wah, gila. Ini lebar banget, asli. Dan build quality-nya cukup bagus ya. Sama ini sepertinya kayak pakai Vision. Lembut-lembutnya sama. Kayak ala-ala napa leather gitu. Ini bisa kita buka buat jadi meja. Jadi kita bisa taruh makanan di sini. Ada tulisannya maksimum 5 kg dan ini bisa buat taruh minumannya. Tutup lagi. Nah, enak sih. Sama kalau kita mau ngecas, ada di sini ya. Ada buat charger USB, jadi nggak perlu pakai kepala charger lagi. Terus di sini ada cup holder, sama buat naruh HP ada 2 di sini. Nah, terus buat ngatur recline-nya sama leg rest-nya, itu di sini ada 2 buah tuas ya. Yang pertama, tarik buat recline. Nah, recline-nya paling panjang segini ya. Paling panjang, paling rebah segini sih. Enak banget kursinya ya. Kalau kita tegakin, paling tegak segini ya. Dan rasanya pas. Yang bawah ini buat kaki ya. Jadi kalau kita tarik, kakinya bisa diturunin seperti ini. Terus kita duduknya tetap masih agak kerasa gantung ya. Terus kita tarik lagi. Nah, kita bisa naikin sampai segini. Asik ya. Sama kalau misalkan kita di depan ya atau dimanapun duduk, kalau bisa selalu pakai seat belt. Dan ini seat beltnya persis kayak seat belt pesawat ya. Cara makainya juga sama. Penting sih, gue nggak ngerti kenapa di Indonesia banyak banget kursi itu yang nggak pakai seat belt ya. Padahal kalau kita naik bus pakai seat belt tuh sangat-sangat penting. Kalau rem mendadak kita bisa mental ke depan. Oke, let's go. Jangan lupa HP-nya diambil ya. Wah. Terus di sini ada TV yang bisa dibuka ya. Oke, ada hidroliknya. Ini TV-nya pakai Samsung. Dan kalau diangkat karena ada hidroliknya dia nggak berat ya. Jadi gampang. Sama di sini ada jamnya. Menurut gua penting karena kalau kita lagi jalan ya, ngelihat ada jamnya kita tahu sekarang jam berapa dan posisi kita lagi di mana. Nah, terus yang lucu nih. Grill speakernya. Wow. Dibikin pakai besi CNC ya, plat besi CNC. Jadi rasanya kayak Burmesternya Mercedes-Benz. Yelah. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, terus bagian belakangnya, ini kandang pacannya seperti ini ya. Naik 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat di sini, dia infotainmentnya, layar belakangnya besar sekali ya. Jadi kalau misalkan kita pengen nonton bisa. Sama nih kalau kita buka di sini, nah tempat penyimpanannya memang karena dia lebih dalam, jadi agak kecil sih dibanding yang biasa. Sama di sini ada beberapa tempat yang ada speakernya. Wih, speakernya pakai selo. Sorry, 35. Oh, yang unit ini ya, Pak ya? Unit ini. Oke, sama di sini nih. Kita dapat lampu 2 kanan kiri, sama dia ada tombol di sini ya buat nyalain. Tapi kayaknya lagi dimatiin dari depan. Ada 2 buah USB buat ngecas HP. Sama nih kalau nyala nanti di sini, dan untuk AC-nya bisa dibuka tutup di sini. Bisa diputar. Oke, sekarang kita pengen lihat yang bersatu lagi. Nah, kita turun di sini. WC-nya ada di bagian bawah sini. Ini bagus ya, lebih efisien ya daripada ditaruh di belakang. Nah, ini kalau kita buka, tulisannya tidak boleh disentuh ya. Tapi WC-nya sekarang sudah pakai WC beneran nih. Mereknya apa nih? Ini standar Amerika apa Asia nih? Sama ada semprotannya. Di sini ada buat airnya. Bisa dibuka di sini. Ini tempat airnya biasa di dalam sini. Dan ada AC-nya di bagian atas sini ya. Lampunya ada di sini. Oke. Nah, ini bannya pakai Michelin ya. Dan ini bentuk dari sampingnya seperti ini. Kaca belakangnya dibikin dinamis ya. Sama di belakangnya tuh kayak ada spoiler dikit ya. Dan model lampunya sekarang seperti ini. Kemudian di bagian sininya ya. Ini plat nomornya biasanya kan bus taruh bawah ya. Ini ada di atas sini. Nah, di bawahnya ini ada diffuser, sama ini bukan knalpot ya. Ini cuma aksen doang. Oke, jadi seperti inilah bentuknya dari JetBus 5 yang baru. Sekarang kita mau lihat yang ini yuk. Ya, sama ya ini ya. Kurang lebih sama. Cuma kalau enaknya single glass tuh ya. Nih, kita duduk di sini. Pandangan kita tuh luas banget tuh, lihat tuh. Wah, cuma single glass ini mahal banget. Jadi kebayang kalau misalkan lagi di jalan ada yang nimpuk atau kena batu, pecah.
Ini gantinya aja ribet banget. Gede soalnya. Udah gede, melengkung. Jadi transport buat si kacanya aja udah rumit tuh. Jadi kalau kalian naik yang single glass harganya lebih mahal, harusnya wajar sih. Kita lihat yang ini yuk. Wah. Gak tau ya kenapa ya, gue senang banget kalau bus itu double decker ya. Ada atasnya dan dipakai di double decker, tampang begini jadi lebih keren sih. Kayak lebih tipis. Bisa masuk dari depan sini tapi dikunci ya, merah warnanya. Nanti kaca bawahnya seperti ini. Di bagian atasnya ya. Selendangnya tuh dibikin sama, cuma lebih tinggi aja dibandingkan dengan yang SHD. Wah. 50 Anniversary Edition. Tronton ya, kalau 2. Sama nih. Bentuknya sama, cuma di sini lebih banyak grillnya ya, karena dia double. Jadi perbandingannya kalau yang double decker grillnya banyak, yang gitu grillnya dikit. Kaca atasnya sama. Sama di atasnya ada lampunya juga tuh ternyata. Dan dibikin ala-ala spoiler gitu ya. Keren sih, mantep. Lihat yuk dalamnya. Dalamnya seperti ini, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, yang namanya bus itu kita bisa full custom sebenarnya. Jadi antara PO lain dengan PO lain meskipun sama-sama jet bus bisa sama. Cuma untuk gue yang 170 cm ya, ini agak hampir mepet sih. Mungkin kurang 5 cm lagi nih udah kena nih kepala gue. Nah ini, wah, lebih canggih dong toiletnya, bisa dilihat ya. Sama di sini ada laci-lacinya ya, bisa dibuka. Ya, semoga orang-orang yang naik bus kayak gini bisa ikut menjaga kebersihan ya. Karena kalau kita punya toilet bagus, tapi orang-orang yang nggak merawat juga ya sayang aja sih. Yuk kita masuk. Nah ini kursinya, kursi depannya, itu lucu ya. Jadi dia di sini nggak ada sandaran kaki, tapi kita bisa masukin kaki ke sini. Tuh. Dan untuk gue yang tingginya 170 cm, itu masih ada sisa banyak tuh. Jadi nggak bakalan mentok. Iya, jadi kita duduk di sini tuh enak ya. Nah, sekarang kita coba mundurin paling pol. Aduh. Enak banget nih. Enak banget ini. Dan ini juga sama kelengkapannya. Nih ada meja juga. Terus juga mekanisme lainnya sama. Di sini ada chargernya juga, bahkan yang ini kanan kiri ya. Di atas juga bisa ngecas. Jadi kalau kita YouTuber gitu kan, bawa ngecas GoPro di sini, ngecas kamera di sini, ngecas HP di sini, power bank itu bisa semuanya. Nah ini kebetulan, ini harusnya kalau sleeper class yang kanan kiri ini dia ada bilik lagi, tapi di sini dibikin buat ini naruh barang. Jadi ada railingnya di sini. Aduh, ya. Oke, di sini kita coba kalau sleeper class panjangnya seberapa? Cukup ya. Tapi ini bukan sleeper class, jadi ini buat barang doang. Nah, di sini sama bagian atasnya, sama kayak jet bus 5 yang lain. Oke, sekarang kita keluar. Nah, itu dalamnya kayak gitu tuh. Yang ini beda ya. Ini Volvo soalnya, jadi instrumen depannya beda, cuma secara keseluruhan bentuk dashboardnya mirip. Oke, sekarang kita ke atas. Pas naik ke atas, di sana ada subwoofer 1 biji ya. Ini atasnya bisa dibuka seperti biasa. Buat apa? Kalau emergency bisa ke atas dan kaca tinggal dipecahin dari situ. Nah, di sini kita dapat kursi yang model pakai armrest paten. Jadi kaki kita bisa kita naikin ke atas sini. Tapi nggak bisa dilipat ya. Nah. Dan kalau kita mau naruh sepatu bisa taruh di sini. Nah, tutup deh. Oh. Sekarang nggak enak kalau kita naikin kaki ke atas, tapi kita masih pakai sepatu ya. Kesannya kayak kurang sopan gimana gitu. Oh sama ternyata ini TV-nya, entertainment-nya bisa dibikin tilting. Tuh, bisa maju mundur. Oke, ada USB-nya nggak sih? Oh di sebelah kanan ada nih, colokan USB, HDMI, sama buat earphone. Cuma nggak dinyalain ya, kalau dinyalain pasti kita bisa cek isinya ada apa aja sih, bisa Bluetooth atau enggak gitu, pasti seru. Oke, tinggi gue 170 cm, masih ada space ya. Ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan di bawah barusan. Sampai ke depan. Yuk kita lihat di depan. Kalau untuk di depan gimana?
ternyata yang di depan juga dikasih entertainment seperti ini. Ya. Entertainmentnya sih jujur aja jadi ngeblok pemandangan ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat pemandangan dengan clear di depan karena ketutupan ini. Mungkin kalau dibikin bisa dilipat tutup lebih keren sih. Cuma di sini enak banget ya di depan. Wah, dia punya seat belt juga, tapi modelnya yang bisa ditarik seperti ini. Nah, cuma di mekanismenya beda nih. Kalau misalkan seat belt mobil gitu kan, kalau kita ada 3 point, terus kita ngerem mendadak nih supirnya, kita kan ketahan nih, tek gitu ya, kayak ngunci. Nah, kalau ini, kalau kita taruh di bawah seperti ini, terus supirnya ngerem mendadak gitu ya. Nah, dia tuh kayak udah ngunci dari sananya. Jadi ketika udah kepasang, dia tuh udah nggak nge-retract lagi. Udah keceklek gitu ya, udah masuk, dia nggak bisa ditarik lagi nih. Jadi langsung ngunci. Jadi tetap aman. Kalau misalkan kalian pikir dia bakalan tetap bisa begini, nggak bisa ternyata. Oke. Jadi di depan seperti itu ya. Ini sih. Kalau bisa dicopot kayaknya lebih enak ngelihat depannya. Terus entertainmentnya bisa dilipat gitu. Oke, sekarang kita turun. Asik ya, gue kebayang kalau dari Klaten ke Jakarta naik bus kayak gini. Gue seneng banget soalnya naik bus. Nah, terus buat teman-teman yang pengen tahu spion bus udah berapa sih? Ada banyak ya. 1, 2, 3. Yang ini buat ngeliat belakang. Ini buat lihat ke bawah. Yang ini buat lihat ke samping, buat ngeliat depan. Jadi ada banyak banget. Karena kalau kita naik bus itu spion itu kayak apa ya? Kayak matanya kita lah. Kalau nggak bahaya. Ini bus yang buat off-road, mungkin buat ditambang-tambang. Dan ini yang electric vehicle. Nah, terus ini ada Mercedes-Benz, tapi ini bukan yang high-deck. Mungkin ini dipakai buat pariwisata ya. Dia single glass. Wah, ini yang sleeper nih. Oke, ini bus sleepernya. Seperti ini ya, bentuknya. Gue seneng banget bus sleeper. Karena kalau udah naik bus sleeper gitu ya, udah mas naik yang lain. Bawahnya naik bus aja. Kita buka. Kita coba masuk ke sini. Cihuy. Aduh. Bus paling nyaman di dunia tuh bus sleeper. Terus bisa kita lihat di sini panel AC-nya sama ya, ada lampunya juga. Entertainment-nya bisa maju mundur seperti ini. Tapi nggak bisa tilting ya, cuma maju mundur aja. Bisa sampai sini loh. Oke. Terus di sini ada colokan USB, ngatur recline-nya, sama ada tombol mungkin buat nyalain lampu di atas. Ada kordennya, sama di sini ada buat tangan sandaran dan ada gordennya buat tutup biar kita dapat privacy. Let's go. Dan tidak lupa dia juga punya seat belt ya di sini ya. Tuh. Model retract lagi. Ini kalau kita lagi di Gias terus capek gitu ya, jalan-jalan mulu ya kan. Udah, mampir aja ke bus, masuk tempat sleeper, tidur setengah jam lah. Terus di sini ada WC-nya, tapi dikunci ya. Ya, kalau di pameran gini sih gue setuju kalau WC dikunci ya, karena ada aja kadang-kadang orang sinting yang BAB atau buang air kecil di toilet bus yang lagi dipamerin. Itu bukan toilet umum by the way. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya tentang Jet Bus 5. Nah, buat teman-teman yang punya opini tentang Jet Bus 5, coba komennya di bawah seperti apa. Dan mohon maaf juga kalau mungkin ada yang salah-salah, karena emang gua belum begitu paham soal bis ya. Ya wes, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!